menarik sekali. Hari ini tidak ada udzur bagi siapapun. Fardu ain wal hudud futihat. Menarik. Kalimat ini ditulis atau diucapkan tidak dengan omong kosong. Perbatasan antar negeri itu terbuka, saudara-saudara sekalian, ya kan? Kalau Anda tidak bisa melalui imigrasi, ya berapa banyak orang Taiwan bawa sabu 1 ton saja bisa mendarat di Pantai Anyer. Kenapa Anda tidak ikut semangat Marco Polo? Ya kan? Mari, saya mau bersama-sama saudara kalau saudara bersepakat. Perbatasan Syria, Turki itu hampir 1000 km, ya kan? Yang dijaga oleh imigrasi itu berapa imigrasi? Kalau ada 1000 imigrasi, itu 1 kilometer jarak itu ada 1 kantor. 1 kilometer hanya ada 1 kantor, ya? Mlebu metu, blang bleng. 1 kilometer ada 1 kantor. Iya kan? Kenapa saudara menjadi takut? Wah, sekarang sulit, susah. Karena saudara mendengar siaran televisi, saudara membaca media sosial, ya, yang dikelola oleh bukan mujahid. Menarik, wal hudud futihat. Bangun tembok Berlin, saudara-saudara sekalian. Sejarah tembok Berlin itu ya dibangun itu. Antara Jerman Barat dan Jerman Timur dibangun tembok. Tiap hari itu berapa puluh yang bisa lolos, ya? Tiap hari, saudara. Apalagi perbatasan Indonesia Malaysia, ya. Pagi masih jogging di Indonesia. Itu minum teh susunya di Malaysia, saudara-saudara sekalian. Ijeh keringetan. Nggak, ini bukan cerita. Terus kerja lagi, kerjanya di Indonesia, ya. Mandi dulu lah di Malaysia, ya. Kerja ke Indonesia. Istirahat jam 12 siang, makan siang ke Malaysia, ya. Iya kan? Jam 9 malam istrinya sudah bukaan mau melahirkan, bawa ke Malaysia lah. Semalam sarapan pagi sudah di Indonesia lagi. Fakta di lapangan jauh lebih mudah dari itu, atau dalam bahasa yang dipakai oleh mereka lebih mengasihkan daripada itu. Wa ayyu wahidin yastati'u an yasila ila hadil balad atau hadil bilad. Ya, maka bagi siapa saja, ya, dia bisa untuk sampai ke negeri-negeri di mana jihad itu ada. Qad yaqulu, disindir betul kan? Qad yaqulu, sebagian darinya ya mengatakan dawairul amni. Ya, dawairul amni. Peranan daripada keamanan. Itu bukan udzur di sini menurut Allah Azza wa Jalla. Al-ajhiyah al-amniyah fi biladi, ya, biladika, aparat keamanan di negeriku, di negeri Anda, menjadi udzur menurut sebagian orang, ya, tetapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu, silakan Anda baca sendiri, ya. Udzur berangkat berjihad karena aparat keamanan itu tidak ada dalam Al-Quran. Betul, tidak ada. Yang ada nanti disebutkan, ya, yaitu misalnya orang sakit, buta, invalid, nah itu baru udzur, ya kan? Itu pun orang buta yang sudah tua, ada yang memaksakan berangkat ke medan jihad, katanya untuk menambah jumlah. Yang invalid pun kalau masih bisa melihat, bisa mengawasi harta rampasan, siapa yang mencuri dan sebagainya. Semangatnya sampai seperti itu, ya. Kita selalu saja alasannya, ini keamanan tidak memungkinkan supaya agak keren, berbau-bau bahasa Arab dan syariah,
amniahnya tidak memungkinkan, amniahnya supaya agak keren gitu. Amniah tidak udzur, saudara-saudara sekalian. Antum baca di dalam Al-Quran. Bagi orang-orang tertentu yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ya ketika ia berangkat kemudian dia terhalang, tetapi itu tidak direkayasa dari awal. Dia lakukan baru kemudian terhalang oleh keamanan dan dia dikembalikan atau diberi jalan dengan syarat. Tapi bagi orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemampuan, amniah bukan masalah. Dia jalan biasa. Atau ya, barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda dan anaknya ingin menjadi yatim, ya kan begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan tunggu saya di balik bukit. Wah, gagah sekali kalau saudara bisa begitu ya. Aparat keamanan menghalangi Anda, terus Anda mengucapkan itu. Kalau Anda ingin istri Anda menjadi janda dan anak-anak Anda menjadi yatim, nah, kan begitu. Jangan diteruskan kalimat berikutnya, dia sudah mikir, ya kan. Aparat keamanan. Syekh Tamim Al-Adnani mengumpulkan dana besar untuk jihad Afgan dulu, di koper ya. Kita bawa di koper, berani ngirim aja takut-takut. Silahkan kirim ke BSM, nomor rekening sekian, kan gitu. Ini dibawa di koper, diperiksa di bandara. Ini apa? Itu uang yang saya kumpulkan untuk mujahidin Afgan. Jangan saudara sentuh sebelum saudara melangkahi mayat saya. Masih ada loh gitu loh, ya lewat, bukan hanya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, untung bukan aparat Indonesia. Aparat Indonesia selera umurnya akan tinggi. Bagaimana saya melangkahi mayat saudara-saudara masih hidup, kan gitu kalau orang Indonesia. Menarik, dibawa, ditenteng. Nah kan pada waktu itu kita akan selalu mengatakan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Sekarang keadaannya berbeda. Nanti generasi setelah kita juga mengatakan begitu. Selalu seperti itu. Makanya itu tidak dijadikan udzur. Kecuali Anda punya tugas sendiri di Indonesia dalam rangka al-jihadu fisabilillah. Tentunya tugasnya bukan ya meledakkan pos polisi di jalanan, bukan itu tugasnya. Tetapi tugas dalam rangka al-jihadu fisabilillah yang ada di tempat-tempat konflik itu. Nah itu Anda baru punya udzur. Tugasnya apa? Habis pengajian memutar videonya, ya kan? Memutar videonya itu kan perlu biaya, ya kan, taruh di kotak di pojok sana. Ini untuk apa? Infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu perintah Allah. Tapi ini dilarang oleh manusia. Silakan manusia yang melarang itu menghadapi sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Gampang. Ayo lewah, saya kok yakin. Kalau saudara-saudara yakin sepenuhnya, tapi saudara-saudara harus juga jangan lupa kepada kenyataan ya. Kemudian saudara-saudara menyandarkan semuanya kepada Allah. Menyandarkan kepada Allah itu ada dua. Al-i'tisamu bihablillah dan al-i'tisamu billah. Di samping saudara tawakal kepada Allah, saudara juga harus disiplin terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kok yakin saudara akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya hari ini kan itu ya, yang berpegang kepada syariat kurang tawakal, yang tawakal tidak berpegang kepada syariat Allah dengan kuat. Coba dua-duanya. Al-jihadu fisabilillah itu syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada tuntunannya yang jelas. Pasti. Mari kita pelajari dengan baik, dengan tekun, kemudian kita tapai. Nah, kemudian kita bersandar kepada Allah dengan tawakal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal
قدام